Hai, film ini mengisahkan tentang seorang anak yang memiliki hubungan rahasia dengan nyonya ayahnya. Ketika keduanya memiliki waktu bersama, semuanya menjadi terurai. Jangan kemana-mana, tetap di sini. Film dibuka menampilkan seorang pemuda bernama Simon, memiliki pacar baru yang cantik seusia dia, yang bernama Fabian. Selama 6 bulan, Simon belum pernah bertemu dengan kedua orang tuanya, sehingga Simon berencana bertemu orang tuanya dan memperkenalkan Fabian pada ayah dan ibunya. Setibanya di rumah Simon bertepatan dengan hari Sabat, ayahnya Simon bernama Carl. Carl adalah seorang Yahudi dengan komunitas keluarga Yahudi. Hari Sabat adalah perayaan bersama di mana para suami harus berterima kasih pada istri yang telah menjaga dan mengurus rumah tangga dalam seminggu, dan merupakan sebuah tradisi di komunitas ayahnya. Ibu Simon bernama Agnes. Teman-teman komunitas ayahnya menanyakan Simon kenapa tidak ingin sekolah dokter. Simon mengatakan kepada mereka kalau dia adalah seorang ilustrator. Carl memotong pembicaraan mereka, berkata kalau Simon akan menjadi orang terkenal melebihi ayahnya. Fabian menyela pembicaraan tegang saat itu dan ingin pergi keluar. Di sana juga ada seorang wanita baru di komunitas yang Simon tidak mengenal. Saat bersama ibunya, begitu cemas kepada Simon karena tidak mengelola uang pemberian mereka. Agnes memiliki ide supaya Simon bekerja menjadi penyalin buku Carl. Simon mengatakan kalau dia bekerja di galeri milik Fabian menggambar komik. Simon bertanya kepada teman ayahnya siapa wanita yang memakai blus putih berusia 40 tahun yang sedang bersama Carl. Dia mendapatkan jawaban kalau wanita tersebut adalah sekretaris baru ayahnya bernama Sonya. Hari Sabat yang bertepatan dengan hari ulang tahun Carl yang berusia 60 tahun. Keesokan harinya saat Fabian bersama Simon sedang bekerja mengumpulkan gambar komik di galeri, Agnes datang ke galeri menyela kerja mereka dan meminta Simon untuk berbicara dengan Agnes. Ibunya memohon kembali kepada Simon untuk menerima tawarannya menjadi transkripsi dalam seminggu. Awalnya Simon menolak, tetapi mendengar penjelasan Agnes kalau Sonya akan ikut libur bersama Carl. Jika Agnes yang bekerja, maka Agnes tidak tahu apa yang akan terjadi lagi. Carl dibawa mantra Sonya sehingga Agnes mencoba ingin bersama Carl saat berlibur. Akhirnya Simon setuju karena melihat kesedihan ibunya dan takut ibunya sakit hati. Simon meminta kepada Fabian untuk waktu seminggu, tetapi Fabian keberatan, mengatakan dalam waktu 3 minggu galeri mereka akan dibuka. Walaupun Fabian menolak, namun Simon tetap menyetujui keinginan ibunya. Hari pertama di kantor ayahnya, Carl menjelaskan cara kerja kepada Simon, apa yang harus Simon kerjakan, dan memberikan ke Sonya supaya dikirim oleh Sonya ke email milik Carl. Carl adalah dokter psikiater. Carl berterus terang kepada Simon kalau dia merasa menjadi muda lagi seperti berusia 30 tahun setelah mengenal Sonya. Keesokannya Simon bekerja menyalin rekaman suara, dan saat makan siang Sonya menghampirinya mengatakan kepada Simon, kenapa kamu begitu tertarik dengan uang sehingga tidak ingin berlibur? Simon mengatakan kalau dia tidak tertarik berlibur ke Ciele. Simon mengatakan kalau dia mengetahui hubungan Sonya bersama Carl. Setelah percakapan siang itu, Simon mulai permainan kucing dan tikus yang menggoda dengan Sonya. Simon juga memiliki hubungan yang kurang baik dengan Carl dikarenakan Carl menyuruh Simon untuk menjaga suasana hati Sonya di kantor. Simon juga mengetahui kalau Sonya adalah pasien dari Carl dan menjadi sekretaris. Saat seorang wanita datang dan ingin mengikuti terapi, tetapi Sonya mengatakan kalau jadwal dokter telah penuh dan Sonya akan menjadwalkan ulang. Simon masuk ke ruangan Sonya menanyakan flash disk, tetapi Sonya sedang bersedih karena apa yang telah Carl lakukan padanya. Simon memberikannya tisu menenangkan Sonya. Sonya langsung dengan spontan memeluk Simon. Sepulang dari kantor, Simon bertemu dengan Fabian yang ingin bersama dengan Simon di rumahnya. Keesokan harinya saat di kantor, Simon memberikan flash disk lain buat Sonya. Simon begitu gelisah dengan pelukan Sonya dan membuka lemari berisikan data pasien, mengambil data pasien atas nama Sonya. Di saat yang sama juga, Sonya mendapatkan kiriman bunga dari Carl. Tetapi Simon yang menerima dan mengambil kiriman itu dan pergi membuangnya. Hari berikutnya, Simon dengan cemburu melihat Fabian bersama seorang yang bernama Alex. Berbicara sebentar dengan Fabian lalu pergi ke kantor. Sonya langsung menanyakan kiriman bunganya, tetapi Simon berpura-pura tidak tahu. Dan Simon kepergok menyadap pendengaran Sonya bersama Carl. Simon menjadi benci pada Sonya. Simon berhenti dari kerjanya dan pergi dari kantor. Melihat Alex yang bersama dengan Fabian di galeri, Simon semakin cemburu. Carl menelpon Simon dengan Agnes berbicara meminta Simon untuk kembali bekerja. Bertemu dengan Fabian, Simon cemburu dengan Alex, tetapi Fabian menyuruh Simon pergi dari galeri. Dengan sangat kesal, Simon naik kereta cepat kembali bekerja di kantor Carl. Setelah Simon kembali, Sonya meminta Simon untuk memberikan kunci lemari penyimpanan data pasien dan meminta Simon memberikan data dirinya. Simon mengatakan pada Sonya kalau
dia tidak membaca data pribadinya dan mengambil file dari tangan Sonya untuk diletakkan kembali ke dalam lemari. Tetapi Sonya berbalik dan memeluk Simon, menjadikan hubungan singkat dan Sonya menyuruhnya untuk ke kamar di bawahnya. Siang itu Simon jatuh ke pelukan Sonya dan mereka memiliki romansa bersama. Simon mulai mempertaruhkan segalanya untuk Sonya. Malam itu saat berada di bar Thailand, Simon bertemu Fabian dan Simon dengan jujur mengatakan dia telah bersama dengan Sonya. Fabian langsung pergi meninggalkan Simon dengan sangat bersedih. Sonya mengirim direct message untuk Simon, mengajaknya bermalam bersama dengannya di apartemen. Mengirim alamatnya dan Simon menuju ke apartemen dengan sepedanya. Malam yang indah antara Sonya bersama dengan Simon dan mereka memiliki romansa lagi malam itu. Terbangun di pagi hari, Simon melihat foto Carl bersama Sonya dan Carl tiba-tiba datang masuk ke apartemen, mengatakan kepada Simon kalau apartemen ini miliknya. Dan Simon kembali menjadi benci pada Sonya karena dia masuk ke dalam permainan mereka berdua. Bingung dan frustasi, Simon kembali ke rumah. Ibunya menelpon dan berbicara dengan Simon, tetapi ibunya pingsan dan Simon khawatir dengan kondisi ibunya, menanyakan kenapa dia harus menjadi bagian dari permainan ayahnya. Simon pergi bertemu Fabian. Simon memohon maaf atas perbuatannya, tetapi Fabian mengatakan bagaimana bisa setelah kamu telah bersama dengan Sonya yang adalah kekasih ayahmu. Fabian memutuskan hubungan mereka dan menyuruh Simon meninggalkannya. Kecewa dan putus asa, Simon membongkar dan merusak semua sketsanya dan jatuh pingsan. Simon tersadar dia berada di ruangan rumah sakit bersama ayahnya yang mengatakan kalau Sonya telah hamil sehingga Carl akan membawa Sonya untuk hidup bersamanya. Hidup terus berlanjut dan sekarang Simon mengambil jurusan kedokteran. Simon pergi ke peluncuran buku tulisan Carl yang berjudul Cinta Utopia Sejati. Di depan semua orang, Carl membacakan bukunya dan berterima kasih pada Agnes dan Sonya yang membantunya dalam penulisan bukunya. Akhirnya Sonya memiliki seorang bayi yang tampan seperti Simon. Sonya memberikan bayinya pada Simon untuk digendong, tetapi Agnes mengambil dan menggendongnya juga dengan penuh kasih sayang. Berada di rumah ayahnya dengan komunitas Carl dan film pun berakhir. Jangan lupa berikan dukungan, subscribe dan menekan tombol notifikasi agar mendapatkan video-video selanjutnya. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa.